Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Inta Ramasari, mahasiswa Universitas Potensi Utama Fakultas Psikologi semester 3. Pada video kali ini saya akan memaparkan resume saya pada mata kuliah Filsafat Manusia dalam tema Gebyar UTS dengan dosen pengampu Ibu dosen Rismawati Munti. Nah, berikut ini adalah materi yang akan saya bawakan. Yang pertama ada filsafat manusia, yang kedua ada definisi kehidupan, dan yang ketiga ada Reign the Greatest. Yang pertama, filsafat manusia. Pengertian filsafat secara etimologis, filsafat berakar dari bahasa Yunani yaitu philen yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Filsafat adalah sebuah ilmu yang berusaha mencari sebab secara mendalam berdasarkan pemikiran dan akal manusia. Tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama ada Socrates, kedua Plato, dan yang ketiga ada Aristoteles. Socrates hidup sekitar tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Beliau sangat mempengaruhi perhatian pada manusia dan menginginkan supaya para manusia yang ada di muka bumi ini mampu mengenali dirinya sendiri. Menurut beliau, jika manusia merupakan asas hidup yang paling mendalam, sehingga berkaitan dengan hakikat manusia sebagai penentu kehidupannya sendiri. Yang kedua ada Plato. Plato yang hidup dari tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, hidup mengemukakan pendapatnya yang paling mendasar tentang realitas atau ide. Ia berkeyakinan bahwa alam yang kita lihat bukanlah realitas yang sebenarnya. Yang ada dunia indera atau dunia nyata dan dunia gagasan. Memasuki dunia ide membutuhkan banyak energi mental dan untuk melakukan ini, orang harus melakukan banyak hal termasuk melepaskan kehidupan biasa dan mengendalikan nafsu mereka. Ia juga menyatakan dalam jiwa manusia terdiri dari 3 tingkatan, yakni akal, perasaan, atau keinginan, dan nafsu. Pikiran yang merupakan bagian dari tingkat jiwa tertinggi dapat digunakan untuk memahami ide dan mengatur bagian dari tingkat jiwa. Kemudian Aristoteles. Aristoteles hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi yang merupakan murid terbaik Plato selama 20 tahun. Aristoteles suka bepergian jauh ke berbagai tempat dan menjadi guru Pangeran Alexander sampai dia menjadi Raja Alexander Agung. Ia berkeyakinan bahwa alam yang kita lihat bukanlah realitas yang sebenarnya. Jadi ada dunia indera atau dunia nyata dan dunia gagasan. Dia mencurahkan perhatian terbesarnya pada ilmu alam dan kedokteran. Sebelum kematiannya, Aristoteles banyak meninggalkan tulisan ilmiah yang masih menjadi landasan teori hingga saat ini. Mulai dari ilmu alam, masyarakat dan negara, sastra, seni, hingga kehidupan manusia. Tulisan-tulisan Aristoteles yang paling terkenal adalah tentang logika, yang disebut analitik. Saat digunakan saat ini, analisis ini cenderung menunjukkan kondisi yang harus dipenuhi oleh suatu pemikiran agar ditakdirkan untuk mencapai kebenarannya. Nah, berikutnya definisi kehidupan. Definisi kehidupan adalah kondisi organisme yang memiliki kemampuan untuk tumbuh, berkembang, bereproduksi, dan merespon lingkungan sekitarnya. Kehidupan memiliki berbagai bentuk dan tingkat kompleksitas, mulai dari mikroorganisme seperti bakteri hingga organisme multiseluler yang kompleks seperti manusia. Aspek-aspek seperti metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, adaptasi, dan respon terhadap lingkungan merupakan ciri-ciri umum kehidupan. Terdapat 3 poin. Yang pertama, anima vegetatif, yaitu anima atau jiwa yang terdapat pada tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai kemampuan untuk makan, minum, dan berkembang biak. Anima sensitif yaitu anima atau jiwa yang terdapat pada kalangan hewan yang di samping mempunyai kemampuan-kemampuan seperti pada anima vegetatif, juga mempunyai kemampuan-kemampuan berpindah tempat, mempunyai nafsu, dapat mengamati,
dapat menyimpan pengalaman-pengalamannya. Yang ketiga itu ada anima intelektiva, yaitu yang terdapat pada manusia. Selain mempunyai kemampuan-kemampuan seperti yang terdapat pada lapangan hewan, yang masih mempunyai kemampuan lain yaitu berpikir dan berkemauan. Teori asal-usul kehidupan. Yang pertama ada teori abiogenesis. Teori abiogenesis, kehidupan berasal dari materi yang tidak hidup atau benda mati dan pembentukannya terjadi begitu saja atau secara spontan. Kemudian yang kedua ada teori biogenesis. Teori biogenesis, kehidupan berasal dari makhluk hidup pula. Nah, berikut ciri-ciri makhluk hidup. Pertama, makhluk hidup dapat bergerak. Bergerak yaitu kemampuan untuk berpindah posisi atau tempat. Kemudian bernafas, merupakan cara makhluk hidup untuk memperoleh energi dari pemecahan makanan. Dengan bernafas, oksigen dapat masuk ke dalam tubuh. Makhluk hidup butuh makanan sebagai sumber energi. Makhluk hidup memiliki dua cara untuk mendapatkan makanan, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof yaitu kemampuan untuk menghasilkan makanan sendiri. Heterotrof adalah kemampuan makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri, jadi membutuhkan organisme lainnya untuk mendapatkan makanan. Selanjutnya, semua makhluk hidup pasti tumbuh dan berkembang. Dan pertumbuhan makhluk hidup bisa ditandai dengan penambahan berat badan, tinggi, dan volume. Ciri-ciri makhluk hidup lainnya adalah berkembang biak. Makhluk hidup terus bereproduksi atau berkembang biak untuk melanjutkan keturunan dan memperbanyak diri. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan jenis makhluk hidup tersebut tidak punah, peka terhadap rangsangan, melakukan ereksi, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang terakhir, Randocrates. Biografi tokoh. Randocrates lahir pada tanggal 31 Maret 1956 di Touraine, sebuah provinsi di Prancis. Randocrates menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi bernama Levici. Ia mempelajari logika, filsafat, dan matematika hingga tahun 1612. Pada tahun 1613, dia meninggalkan Paris. Kehidupan Randocrates di Paris terasa membosankan dan memutuskan untuk mengasingkan diri pada daerah terpencil yang disebut Faubourg. Menurut Randocrates, yang dibutuhkan bukanlah kelebihan atau keterbatasan nalar, melainkan penggunaan nalar yang berdasarkan kebutuhan. Karena kenyataan menunjukkan bahwa orang yang bernalar tinggi dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan, tetapi mereka juga dapat melakukan hal-hal yang paling mengerikan. Descartes sendiri, seorang filsuf terkenal, dengan rendah hati mengakui bahwa kemampuan intelektualnya tidak lebih tinggi dari kebanyakan orang. Karya filsafat. Berikut adalah karya filsafat Randocrates. Yang pertama, pengetahuan yang pasti. Pengetahuan yang berasal dari pengalaman indrawi dapat diragukan. Semisal kita memasukkan kayu lurus ke dalam air, maka akan tampak bengkok. Fakta umum tentang dunia, semisal api itu panas dan benda yang berat akan jatuh, juga dapat diragukan. Descartes menyatakan bagaimana jika kita mengalami mimpi yang sama berkali-kali dan dari situ kita mendapatkan pengetahuan umum tersebut. Logika dan matematika. Prinsip-prinsip logika dan matematika ia ragukan. Ia menyatakan bagaimana jika ada suatu makhluk yang berkuasa memasuki ilusi dalam pikiran kita. Dengan kata lain, kita berada dalam suatu matriks. Kemudian ada ontologi Tuhan dan benda. Kemudian ada ontologi Tuhan dan benda. Berangkat dari pembuktiannya bahwa pikiran itu eksis, filsafatnya membuktikan bahwa Tuhan ada, dan kemudian membuktikan bahwa benda material ada. Descartes mendasarkan akan adanya Tuhan pada prinsip bahwa sebab harus lebih besar, sempurna, baik dari akibat.
Dalam pemikiran Descartes, ia memiliki suatu gagasan tentang Tuhan dan suatu zat yang sempurna yang tak terhingga. Gagasan tersebut tidak mungkin muncul atau disebabkan oleh pengalaman dan pikiran diri sendiri, karena kedua hal tersebut merupakan suatu yang tidak sempurna dan dapat diragukan sehingga tidak memenuhi prinsip sebab lebih sempurna dari akibat. Gagasan tentang Tuhan yang ada dalam kepala sebagai akibat hanya dapat disebabkan oleh sebuah makhluk sempurna yang menaruhnya dalam pikiran saya, yakni Tuhan. Setelah membuktikan adanya Tuhan, Descartes membuktikan bahwa benda material itu eksis. Ia menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan ketidakmampuan untuk memiliki kecenderungan pemahaman bahwa benda material itu eksis. Apabila pemahaman benda material eksis hanya merupakan sebuah matriks kompleks yang menipu pemikiran manusia, itu berarti Tuhan adalah penipu. Dan bagi Descartes, penipu ialah ketidaksempurnaan. Padahal Tuhan itu ialah makhluk yang sempurna. Oleh karena itu, Tuhan tidak mungkin menipu, sehingga benda material itu pastilah ada. Yang ketiga metafisika. Bagi Descartes, realitas terdiri dari tiga hal, yakni benda material yang terbatas atau objek-objek fisik seperti meja, kursi, tubuh manusia, dan sebagainya. Benda mental, non-mental yang terbatas, pemikiran dan jiwa manusia, serta benda mental yang tak terbatas ialah Tuhan. Ia juga membedakan antara pikiran manusia dan tubuh fisik manusia. Pembagian ini juga mengantarkannya pada pembagian keilmuan. Baik, itu tadi materi yang bisa saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Saya berharap semoga dari apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.